model-model supervisi pendidikan. Yang pertama, model supervisi konvensional. Yang kedua, model supervisi ilmiah. Yang ketiga, model supervisi artistik. Yang keempat, model supervisi klinis. Supervisi konvensional yaitu perilaku supervisi yang mengadakan inspeksi atau pemeriksaan untuk mencari kesalahan dan menemukan kesalahan yang terkadang bersifat semata-matai. Model supervisi konvensional ada dua, yaitu observasi langsung dan observasi tidak langsung. Observasi langsung dapat dilakukan dengan observasi langsung kepada guru yang sedang mengajar melalui pra-observasi, observasi, dan post-observasi. Pada tahap pra-observasi dilakukan wawancara dengan seorang guru yang diamati. Kemudian pada tahap observasi, setelah melakukan wawancara mengenai apa yang dilakukan seorang guru dalam kegiatan belajar mengajar, kemudian seorang supervisor mengadakan observasi meliputi pendahuluan, pengembangan, penerapan, dan penutup. Yang terakhir, post observasi. Setelah observasi kelas selesai, sebaiknya seorang supervisor mengadakan wawancara dan diskusi tentang kesan guru terhadap penampilannya, identifikasi keberhasilan dan kelemahan guru. Selanjutnya yaitu observasi tidak langsung, yang terdiri atas tes mendadak, diskusi kelas, dan metode angkat. Supervisi ilmiah adalah sebuah model supervisi pendidikan yang digunakan oleh supervisor untuk menjaring data atau menilai kinerja kepala sekolah dan guru dengan cara menyebarkan angket. Selanjutnya adalah tujuan supervisi ilmiah, yaitu untuk mendapatkan informasi baru yang berhubungan dengan perkembangan profesi guru dan mencari solusi untuk memecahkan masalah. Karakteristik supervisi ilmiah yaitu yang pertama, dilaksanakan secara berencana dan kontinu. Yang kedua, menggunakan instrumen penggunaan data. Yang ketiga, sistematis dan menggunakan prosedur serta teknik tertentu. Yang keempat, data objektif yang diperoleh dari keadaan yang real. Selanjutnya, langkah-langkah supervisi ilmiah. Langkah-langkah pelaksanaan supervisi ilmiah itu mula-mulanya supervisor memberikan angkat kepada guru dan siswa. Lalu, guru dan siswa itu mengisi angket tersebut. Kemudian, angket tersebut ditarik kembali oleh supervisor untuk diteliti. Untuk langkah-langkah pertemuan supervisor ilmiah adalah yang pertama, ada gagasan untuk mengadakan pertemuan supervisi ilmiah. Yang kedua, rancangan supervisi dibuat lengkap dengan materi yang akan dibahas. Yang ketiga, ada persiapan pertemuan supervisi ilmiah. Yang selanjutnya, tempat pertemuan dan waktu serta jadwal sudah ditentukan. Kemudian ada surat undangan. Surat undangan itu diberikan kepada guru. Selanjutnya, yang terakhir, proses supervisi dimulai dengan ceramah. Nah, dengan ceramah itu disertai dengan diskusi dan tanya jawab. Supervisi artistik. Model supervisi artistik merupakan kegiatan menggerakkan orang lain sehingga perlu adanya kiat dan seni agar orang lain mau berbuat lebih baik dari kebiasaan lama kepada kerja baru sebagai upaya untuk mencapai sebuah kemajuan. Kita tahu manusia bekerja untuk orang lain, dengan orang lain, dan melalui orang lain. Dalam bekerja, manusia membutuhkan hubungan dengan unsur kerelaan menerima orang lain dan kepercayaan. Di sini, kepercayaan meliputi saling menghargai, saling menerima, saling mengakui keberadaan orang lain.
Ciri-ciri supervisi artistik ada 8, di antaranya yang pertama, memerlukan perhatian agar lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Yang kedua, memerlukan tingkat perhatian yang cukup. Yang ketiga, mengutamakan sumbangan yang unik dari seorang guru. Yang keempat, memperhatikan perhatian yang lebih terhadap proses kegiatan di kelas. Yang kelima, laporan dialog antara supervisor. Yang keenam, memerlukan kemampuan berbahasa. Yang ketujuh, memerlukan kemampuan menafsirkan makna dari setiap peristiwa. Yang kedelapan, supervisi artistik bersifat individu. Supervisi klinis. Model supervisi klinis adalah bentuk supervisi yang difokuskan pada peningkatan mengajar dengan melalui siklus yang sistematik dalam perencanaan, pengamatan, analisis tentang mengajar yang nyata, serta bertujuan untuk mengadakan perubahan secara rasional. Kemudian, dalam supervisi klinis ada tahapan supervisi klinis, yaitu tahapan supervisi klinis ada 3. Yang pertama yaitu perencanaan, yang kedua yaitu pengamatan, dan yang ketiga yaitu analisis. Kemudian, ciri-ciri supervisi klinis yaitu inisiatif tentang supervisi dilakukan oleh pendidik, bukan dari supervisor. Hubungan antara supervisor dan pendidik yaitu dengan melalui hubungan manusia dan penuh dengan keakraban. Kemudian, hubungan antara supervisor dengan seorang pendidik yaitu merupakan hubungan kemitraan. Kemudian, tujuan dari supervisi klinis yaitu membantu guru-guru memperkecil kesenjangan antara tingkah laku mengajar yang nyata dengan tingkah laku mengajar yang ideal. Saya Bibilia Masruro. Saya Dani Fatus Sariro. Saya Rahmadani Sanjoko. Saya Dila Julia Malwita. Saya Eka Pratiwi Anasari. Biar